Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Maulana Rizky dari Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan geografi atau sudut pandang, cara pandang kita memahami materi geografi atau ilmu geografi. Pendekatan geografi ini sangat penting karena sebelum kita memahami apa itu geografi, kita harus mengubah konsep kita, sudut pandang kita, cara berpikir kita sebagai geografer, sebagai orang yang mengenal penting atau mengenal tentang geografi. Baik. Pendekatan geografi dapat diartikan sebagai metode atau cara analisis untuk memahami berbagai gejala atau fenomena geosfer, khususnya interaksi manusia dengan lingkungan. Pendekatan yang digunakan terdiri dari 3 macam. Yang pertama, analisis keruangan. Yang kedua, analisis ekologi. Dan yang ketiga, analisis kompleks wilayah. Baik, sebelum kita menjelaskan, di sini sudah lihat ada beberapa benda yang di dalam satu tempat ataupun satu wadah. Di sini wadah ini kita ibaratkan sebagai ruangan. Kenapa ruangan? Karena wadah atau tempat ini menyimpan terdapat berbagai peralatan-peralatan yang berbeda-beda. Contohnya seperti ruangan juga. Kalau di ruangan, ruangan menurut geografi, ruangan itu ibarat ada suatu wilayah, suatu daerah, dan lain sebagainya. Jadi wilayah atau daerah yang terdapat itu terdapat beberapa karakteristik seperti perumahan, seperti pertanian, seperti perkebunan, peternakan, ladang, dan lain sebagainya. Tapi di sini saya memudahkan untuk cara berpikir kita ataupun menganalogi kita. Bayangkan ini adalah wadah, bayangkan ini adalah ruangan. Di dalamnya terdapat bola, terdapat solasi, spidol, penggaris, dan lain sebagainya, banyak sekali dengan peralatan yang berbeda-beda. Namun dari peralatan berbeda-beda ini memiliki kesamaan atau saling berhubungan ataupun saling berinteraksi seperti itu. Contohnya apabila kita membuat gambar, kita bisa jadi menggunakan penggaris, menggunakan spidol, saling berinteraksi antara satu benda tersebut. Sama halnya kita dengan pemukiman dan juga pertanian. Mengapa saling berhubungan? Karena pemukiman itu adalah tempat tinggal petani dan pertanian ataupun tempat sawah itu merupakan tempat pekerjaannya ataupun tempat kerjaan mereka. Jadi hal itu saling berhubungan. Oke, baik, untuk yang pertama, ini adalah pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan adalah upaya untuk mengkaji persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dalam ruang. Jadi dalam satu ruangan tempat, wilayah, daerah, banyak sekali persamaan atau perbedaan geosfer. Seperti kalau misal kita di wilayah daerah, persamaan dan perbedaan fenomena geosfer seperti adanya hujan, gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Tapi kalau di wadah, kita bisa jadi dengan apa? Seperti penggaris, seperti solasi, ini spidol, dan lain sebagainya. Hal itu untuk memudahkan dalam memahami materi pendekatan keruangan. Contohnya, untuk merencanakan pembukaan lahan pemukiman. Contohnya kita sedang membuka lahan pemukiman. Di sana kita membutuhkan apa atau membutuhkan data-data apa? Di sana kita membutuhkan data ketinggian tempat, kemiringan lereng, jenis tanah, dan lain sebagainya. Itu kalau kita sudah memahami ataupun sudah paham tentang sudut pandang geografi. Tapi kalau misalnya kita belum paham, bagaimana? Kita analogikan yang sudah ada barang tersebut. Contohnya saya ingin menggambar. Kalau menggambar, apa yang kita butuhkan? Data-data apa yang kita butuhkan? Seperti spidol, penggaris, terus
pensil, pulpen, dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang diperlukan dalam menggambar. Sama halnya dengan pendekatan keruangan. Itu juga bisa dikatakan pendekatan keruangan. Karena apa? Karena pendekatan keruangan ini kita sudah menjelaskan tentang yang sudah dianalogikan gitu. Jadi kalau kita tidak bisa membayangkan tentang bagaimana cara membuat lahan, data-datanya apa saja, di sini sudah memudahkan untuk memahami atau sudut pandang pendekatan keruangan. Next, yang kedua, pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi mengkaji fenomena geosfer seperti interaksi organisme hidup dengan lingkungannya. Dalam pendekatan ini, manusia memiliki peran penting dalam proses interaksinya. Kalau misal kita belum paham, kita belum mengerti apa sih pendekatan ekologi itu? Ekologi itu adalah lingkungan. Lingkungan, contoh ibarat seperti saya mengambil spidol, penggaris, lalu ini jangka. Dari ketiga benda hal ini, pekerjaan apa yang mendekati dengan menggunakan alat tersebut? Ya, betul. Guru pasti tidak asing lagi dengan spidol, jangka maupun penggaris. Karena apabila kita tinggal ataupun kita merasakan lingkungan guru, kita tidak heran nih dengan alat-alat seperti ini. Nah, itu bisa dikatakan sebagai pendekatan lingkungan. Contoh realnya apa sih? Contoh realnya, apabila kita sebagai nelayan ya. Apabila kita sebagai nelayan, kita tidak heran dengan pendekatan lingkungan. Lingkungan seperti apa nelayan? Pantai, laut, gitu. Untuk mencari apa? Untuk mencari makanan ataupun mencari ikan-ikan untuk dimakan, untuk dijual, dan lain sebagainya. Itu merupakan pendekatan ekologi atau pendekatan lingkungan. Next, yang ketiga, pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah berupaya untuk mengkaji fenomena geosfer melalui kombinasi pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi. Jadi dari pendekatan itu kita kombinasi ini, kita gabungin, kita satukan. Interaksi antar wilayah akan berkembang karena pada hakikatnya setiap wilayah di bumi berbeda antara satu dengan yang lainnya. Contohnya seperti ini. Contohnya wilayah pedesaan akan melakukan interaksi dengan wilayah perkotaan guna memenuhi kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Nah, dari alat-alat ini bisa kita bayangkan gak sih? Atau bisa kita ganti peran gak sih? Dari pedesaan dan juga kota. Ternyata bisa teman-teman. Jadi, saya ambil ini, garis, spidol, dan juga jangka. Dari ketiga hal ini, biasanya ini dijual di mana? Ya betul, di fotokopian. Sering sekali, banyak banget dijual di fotokopian. Nah, dari fotokopian ini kenapa sih kita bisa dapat, padahal kan ini kan ada di fotokopian? Karena fotokopian itu menjual peralatan-peralatan yang seperti ini. Berarti dari kegiatan tersebut adanya interaksi kita dengan penjual peralatan-peralatan yang ada di fotokopian, seperti itu. Nah, dari hal tersebut kita sudah menjelaskan tentang cara pandang kita mengenai pendekatan kompleks wilayah. Baik, karena pendekatan geografi hanya cuma 3. Sekian materi dari saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.